Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Bozim. Apa kabar sahabat semuanya, para pioner dimanapun Anda berada. Baik, dalam kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan saya ulas ya, terutama tentang V-Network. Nah, dalam kesempatan kali ini tentunya saya akan membahas tentang validator. Masih seputar validator teman-teman. Karena apa saya bahas validator? Karena saya rasa validator ini sangat penting ya, sangat penting untuk diulas karena ada teman-teman kita yang sudah menjadi validator dan membuat kesalahan itu yang sangat fatal yang kadang ada beberapa orang akunnya yang di-freeze karena kesalahan dan kelalaian dari salah seorang validator ya. Nah, dalam kesempatan kali ini coba kita akan mengulas tentang aturan. Di video sebelumnya memang saya sudah mengulasnya, nggak ada salahnya kita mengulang kembali ya tentang aturan yang wajib ya, aturan dan prosedur yang wajib Anda pegang bagi kalian yang mau jadi validator tentunya ya. Nah, teman-teman semua ya, syarat menjadi validator itu yang pertama tentunya teman-teman ya, Anda harus jujur ya. Anda harus jujur dalam memberikan yes atau no ya, karena di situ nanti ada pertanyaan di situ atau iya atau tidak di situ ya, menjadi seorang validator. Kemudian tentunya yang kedua adalah Anda harus cermat teman-teman ya. Kenapa saya bilang cermat ya, karena cermat dan teliti itu yang tugas pada saat Anda membandingkan ya, Anda membandingkan gambar dan video ya kan, karena di situ ada gambar identitas kita ya. Kenapa Anda harus cermat dan teliti? Karena kita akan menyamakan ya, kita akan menyamakan face atau identitas seseorang ini apakah benar dia atau bukan gitu kan. Nah, kadang memang ada orang yang pada saat di KTP-nya atau identitasnya itu lain, tapi ada ciri khas ya, ada ciri khas yang membedakan atau yang mengarah ke sama ini orangnya. Nah, itu yang Anda perlu harus teliti dan harus cermat teman-teman bagi kalian yang menjadi validator ya. Kemudian yang selanjutnya adalah validator itu memang harus bersedia online ya. Itu kenapa saya bilang harus bersedia online ya. Bersedia online itu sesuai dengan permintaan sistem. Misalnya kalau tengah malam sistem meminta Anda online, ya Anda harus ikuti karena itu adalah tugas sebagai seorang validator. Dan ingat, tugas validator ini sukarelawan ya teman-teman ya, tidak dipaksa. Tentunya nanti ada timbal baliknya dari core team kepada para validator ya. Kemudian yang selanjutnya, Anda dituntut tidak boleh ada kesalahan jadi seorang validator ya. Anda dituntut tidak boleh ada kesalahan dalam memberikan jawaban. Nah, itu ya. Tidak boleh Anda salah. Itu makanya menjadi seorang validator itu memang bisa dibilang ringan tapi berat, ya kan? Ringan tapi berat. Memang seorang validator itu bisa dibilang ya gimana ya? Ya berat lah. Pokoknya istilahnya kita dituntut jujur, dituntut cermat, dituntut online, ya kan? Terus kemudian kita juga dituntut tidak boleh ada kesalahan. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian yang selanjutnya adalah seorang validator itu harus menjaga kerahasiaan dokumen para pioner yang divalidasi. Ini yang memang kadang ada beberapa teman kita yang menjadi validator. Salah satu contohnya begini, karena dia merasa ini ingin menjadi contoh bagi ingin memberikan edukasi ya kan, memberikan edukasi atau contoh kepada para pioner lainnya, maka dia menggunakan data pioner yang divalidasi ya. Ya contohnya teman-teman konten kreator, tapi jujur aja kita konten kreator juga tidak berani untuk mengepost atau membuat video ya pada saat kita menjadi memvalidasi daripada identitas dari para pioner teman-teman. Kita tidak berani ya. Itu kita makanya itulah alasan saya kenapa beberapa orang yang bertanya kenapa kok tidak pernah memberikan tutorial bagaimana cara jadi validator. Tentunya
kalau teman-teman saya berikan edukasi menjadi seorang validator, tentu saya butuh suatu identitas sebagai contoh. Nah, itu tidak boleh. Saya di situ tidak berani karena otomatis saya nanti akun saya akan di-freeze, ya, di-freeze oleh core team, teman-teman. Nah, kemudian tentunya ada reward, ada punishment, ada reward, ada punishment, ya, reward, punishment, kemudian ada sanksi, teman-teman, ya. Jadi salah satu sanksinya adalah bila Anda membagikan kemudian menyebarkan, ya, dokumen pioner yang Anda validasi tentunya, teman-teman, ya, atau terdapat kesalahan dalam memberikan jawaban, maka konsekuensinya adalah akun validator tersebut dihanguskan oleh core team. Nah, ini yang sangat berat, teman-teman, ya. Ini sangat berat. Kita jangan berpikir maunya fee, ya. Mau saya fee apa? Maksudnya upahnya menjadi seorang validator, karena kita dapat upah satu loh, ya. Kalau kita memvalidasi kemudian lolos, orangnya lolos, kita dapat satu fee, ya, dari pioner yang kita validasi. Nah, itu memang sangat berat, teman-teman, ya. Tapi jujur aja itu sangat berat karena reputasi kita nanti atau akun kita adalah jadi itu yang akan kita berikan kepada core team, ya. Jadinya kalau kita ada kesalahan, nah, maka konsekuensinya ke kita, ya kan. Resikonya besar, resikonya ke kita. Kenapa resikonya besar? Karena akun kita bisa di-freeze atau dibekukan, tidak berfungsi lagi karena kesalahan yang sedikit. Mungkin karena kita memberikan jawaban salah atau membocorkan rahasia daripada identitas para pioner, ya kan. Nah, resikonya besar, teman-teman. Resikonya ke kita loh ini, ya, ke akun kita, teman-teman. Oke. Kemudian salah satu juga syaratnya, ya, yang pertama yang seperti yang sudah saya jelaskan, kemudian kita juga kerja harus jujur, teman-teman, ya. Jadi validator, kemudian menjaga kerahasiaan, kemudian teliti, cermat, ya, profesional, itu adalah kunci sukses sebenarnya menjadi seorang validator, teman-teman, ya. Itu kuncinya. Intinya adalah profesional aja lah, ya. Misalnya kita menjadi validator, ya udah validator saja, tidak usah yang lain-lain, ya kan. Tidak usah mau, wah, ini saya validator, oh tidak, jangan, ya. Saya minta jangan kepada teman-teman, ya. Itu harus dijaga, teman-teman. Nah, kemudian itu validator itu sifatnya itu bebas dan sukarela, teman-teman. Apa yang di awal saya bilang, seorang validator itu tidak ada paksaan. Anda boleh menjadi seorang validator ataupun boleh juga tidak. Tidak ada paksaan. Kalau memang Anda berjiwa besar, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, jujur, teliti, cermat, kemudian profesional, Anda bisa menjaga rahasia, Anda bisa menjadi seorang validator, ya. Tapi kalau teman-teman yang, ya, mungkin sedikit-sedikit membocorkan rahasia atau ember gitu, ya, Anda lebih baik Anda tidak usah menjadi seorang validator, ya. Oke, sahabat semuanya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. The next videonya kita bahas lagi tentang VNetwork, ya, dan kemudian edukasi lainnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa kawan-kawan semua yang belum subscribe channelnya Bos Jim, silahkan di subscribe, kemudian di like dan di share. Semoga bermanfaat untuk kita semua, ya. Sekian dulu dari saya. Salam VNetwork, salam petir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.